Iya, dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, selamat siang. Sore, Selamat sore, pagi, good pagi. morning semuanya, good yes family, good morning. Baru bangun ya? Biasa udah pada tanya tuh kenapa sih belum mulai ya? Belum. Molor dikit Nggak, kita gitu. kita Mm-mm. sengaja supaya kamu semua pendengar tuh penasaran aja. Iya bener sih. Dari tadi sebenarnya udah kayak gini nih, udah berduaan, cuman Aku, berduaan, mm-mm. berdua di Zoom Aku tak, maksudnya. aku tahu kalian pendengar kan udah pada kangen kan, Iya nunggu-nunggu seminggu kita sekali kan ya. kan. Mm-mm. Iya, udah rindu gitu loh. Kemana nih Rey sama ini? Ada yang Kalau sampai sakau gitu, sampai sakau nggak dengar suara kita, langsung pukul-pukul badannya. Aku pengen dengar, dihajar-hajar ke dinding. yang dikangenin daerahnya kayak gini nih lebaynya tuh. Si Yoga nih. Berlebihan. Iya nih, yoga Nora nih. Kenapa sih Oh, Kalimantan tahu nggak dia lagi badai kan ya? Kalau minggu lalu iya sih katanya hujan kenceng kan. Si nggak, dia Yoga lagi manja aja sih aja, kadang manja. lagi Kadang manja, butuh jaringan. perhatian. Nggak, dia tuh orang tipikalnya tuh yang, ayolah gak, yoga kalau nggak ada lu tuh nggak seru gak. Dia tuh minta digituin sebenarnya. Cuman kan kita sengaja ya udah kalau nggak mau nggak bisa siaran ya udah. Sebenarnya kalau kita rayu dikit lagi mau pasti. Oh, ya. Dia Pasti tuh dia cuma suka pengen ketawa-tawa digitu. gitu ya. Mm-mm. Cuman kalau ditinggal di please Dega, yuk mau siaran juga. Langsung mau pasti. Dia lagi minta diperhatian Kita aja, gituin orang ya. butuh perhatian. Mm-mm. Cari perhatian mulu, kayak Next week kita gituin ya. Ayolah gak, ayolah gak gitu kan. Kurang kita next gitu. week next week kita blender dia kalau nggak siaran. Iya. Kita bikin dia jadi jus, Terus jus yoga. Rasanya nggak enak, pahit. ya, kita mau ngobrol apa coba, Gus Noli ya? Hmm, Seperti minggu lalu kalau nggak salah kita siaran hari Kamis kemarin tuh sempat sempat ngebahas janji mau hobi. ngobrolin movie ya. Hobi lu apa Re? Lu pernah nanya deh. Gue bilang hobi gue nonton Iya, iya benar. nonton film, Nah, ya kan? Nah, kayak punya punya tiap kali mesti di arrange kayak dijadwalin gitu nggak sih Re? Atau kalau pas ada film bagus langsung jalan gitu atau memang kayak mesti nonton berapa kali gitu di range jadwalnya kayak gitu nggak sih? nggak, gue kalau nonton bioskop, Mm-mm. kalau nonton biasanya Mm-mm. eh pas lagi mood, pengen nonton, terus cek bioskop ada film apa, ini bagus kayaknya nih. Jadi Oh. nggak menunggu-nunggu sih. Kecuali beberapa film yang udah pernah gue lihat teasernya, udah lihat trailernya dari Mm-mm. media lain kan biasanya kan trailer tuh suka ada kan. Mm-mm. Kita lihat Instagram, atau ada trailer film ini next year, film ini bakal hadir. Mm-mm. Nah itu gue, kalau yang gue tertarik sama bintangnya sama jalur ceritanya, gue udah iming-imingin ini mesti nonton, ini mesti Oke. nonton. Tapi kalau yang lain-lainnya sih yang nggak terlalu gitu sih, gue nggak pernah yang harus harus gitu, nggak juga Nah, gitu. oke berarti mood ya. Jadi on the spot gitu ya, Ria. Kalau pas lagi On the jalan, spot, jadi itu bisa lagi kayaknya mood banget buat nonton, nonton. betul. Biasanya nih, em, Hmm, nonton tuh karena pemeran utamanya, karena hmm. judulnya atau sutradaranya yang dikenal kayak gitu atau gimana sih? Biasanya Ya kalau milih. itu kalau gue pertama lihat pemainnya dulu, Oke, pemainnya pemain ya dulu, pasti ya. terus pemainnya ya. Oh ini Nah, pemainnya gue suka nih, atau pemainnya nah, populer gitu kan. yes. Kadang-kadang ada film isinya pemainnya gak ada yang terkenal gitu. Wah pasti filmnya Mhm, nggak mantep nih, nggak berkualitas. Seringnya gitu kan, nggak ada mhm, yang dikenal gitu. Tapi sekarang belum tentu loh, di banyak mhm. film-film yang pemainnya nggak terkenal tapi filmnya bagus juga, banyak sih sekarang juga. Benar, banyak banget. Jadi mungkin pemainnya baru tapi jalur ceritanya, terus sutradaranya tuh bisa bikin alur cerita yang mantap juga banyak. Tapi kalau gua sih tetap memperhatikan, misalnya ada orang bilang ini filmnya bagus, terus gua lihat pemainnya kok nggak ada yang terkenal, sutradaranya nggak dikenal, gua jadi ragu tuh, ada sedikit ragu. Tapi coba Mhm, deh, karena kata orang bagus gitu loh. mhm. Jadi ya gue bisa juga nonton gitu loh. Tapi banyaknya gue kalau nonton itu memperhatikan dua itu.
Tetap dua itu ya. uh, tetap itu. Kan. Dan juga Mm-mm. gue akan memperhatikan gambar posternya. Oke. Gue gue suka memperhatikan. Jadi kadang-kadang ya kayak sekarang kita tuh suka lihat di Netflix, di Mm-mm. Prime Video, di Yes. HBO, Mhm. uh, media-media streaming video ya. Mhm. Kadang-kadang kita cuman lihat posternya kan, nggak Ya. ngerti jalur ceritanya. Paling ada sinopsisnya sedikit gitu loh. Nah, Nah, sinopsis. Ah. kadang-kadang gue merhatiin dari uh, gambarnya, gambarnya bagus nggak ya, menarik nggak ya, keren nggak ya. Itu juga jadi salah satu yang pengen gue klik gitu loh. Kadang-kadang kan kita cuma ngeklik aja Oh, kan. oke, benar benar benar. Oke, berarti poster itu juga bisa jadi daya tarik ya, Area, berarti ya. Oh pasti pasti. Ah, Apalagi zaman oke. kita dulu, kan lihat film, kita cuma bisa lihat dari media yang dilukis di depan bioskop kan. Benar, ya, Misalnya film benar. film Exorcist, gambarnya serem gimana gimana, cuman gitu Mhm. doang kan. Kita nggak Mhm. bisa terlalu banyak tahu tentang film itu karena di zaman dulu nggak ada Gak ada media trailer yang khusus, trailer segala macem ya. nggak Ah, ada. Terus orang yang mengulas juga kan kita harus beli majalah, baca, ada ulasannya. betul. Jadi kita Harus nggak, baru bisa oh review ya, yang iya kita nggak tahu. ulasan film. Mhm. Mhm. Berdasarkan pas lewat ini kayaknya lukisannya bagus ya, gambar posternya menarik, kayaknya film bagus Mhm. nih, kayaknya filmnya bagus, kayaknya. Jadi Mhm. berdasarkan itu aja patokannya. Dulu kan zaman dulu kan nggak ada review-reviewan kayak gitu kan. Iya, Di nggak pernah. patokannya lihat gambarnya. Dan sampai Oke. sekarang pun gue juga lihat gambarnya. Posternya mah bagus juga nih, gambar apa tentang filmnya kayaknya menarik nih. Ya. Gitu. Mm-mm. Tapi tetap poster satu. Nah, Lalu pemeran utama juga hmm, ya, Rek, berarti ya. Pemeran ya utama pasti pasti itu. pertama. Ha-ha. Oke. Nah, ya. Oke. Gue bikin list sih, Mm-mm. bintang film apa siapa aja yang gue suka gitu. Nih, Mm-mm. sampai gue catat nih. Ada beberapa bintang film yang menurut gue Oke. yang Lokal atau masuk yang dari gitu. luar nih? Luar, luar, luar. Luar. Kalau Oke, right, lokal, right. Mm-mm. yang Oke, luar ya, luar. Sebutin, sebutin. number one, saudara gue sendiri, Brad Pitt. Oke deh. Tos. Iya, iya, benar-benar. Terus, Iya, Brad Pitt itu dia tuh dulunya tukang roti, Brad, mereknya Brad, rotinya Pitt, Brad Pitt. Dan sejarahnya Brad Pitt, gue pernah, karena dia idola gue kan, gue mm-mm. sempat mendalami tentang dia kan. Mm-mm. Jadi nama Brad itu diambil dari apa? Waktu itu dia lagi jalan, celananya ketat, pas jongkok, celananya sobek, Brad, Nggak langsung ada. jadi, semenjak itu dia dipanggil Brad, celananya sobek. Tadi diupload di tagin si Brad Pitt tuh, bener nggak tuh? Jadi abis sobek, terus dia kejepit, Brad Pitt, jadi Brad Pitt. Nggak ada. Terus, Nas, next. Ah, berikutnya ya, Tom Hanks. Jadi kalau Brad Pitt Oh, gue suka oke. karena apa apa mukanya, terus dia coolnya. Kalau Tom Hanks tuh cerdasnya, dia bisa meranin apa aja ya, Ya, Tom film-filmnya Hanks. Tom Hanks. Terus gue suka Jason Statham, Statham, Mm-mm. Statham. Mhm. Ya, Kar- karena dia dia transporter tuh, action, transporter. yo actionnya tuh asik gitu loh, Keren cool. banget. Iya, heeh. Ya. Gue suka Denzel Washington, Mhm. terus gue suka Samuel L. Jackson, gue suka Morgan Freeman. Jadi ya itu beberapa. Kok nggak ada cewek ya? Daniel Craig, Daniel Craig, Dan Daniel Craig juga gue keren ya. suka sih. Gue Mm-mm. suka juga, tapi nggak tahu, gue nggak jatuh cinta sama dia gitu loh. Hmm. Jadi Dia tuh kalau 007 sih. ya gue Hmm. eh, film-film James Bond gue suka semua, Mhm. suka banget, asik Mhm. gitu loh. Ya, Terus tapi gue nggak tahu, dari tadi gue mikirin artis cewek yang ada di radar gue tuh kok nggak ada ya, biasa-biasa aja. biasa semua ya. Pasti kalau Maksudnya nggak. cewek ada sih, ada beberapa sih kalau eh itu apa Oh namanya? ada Siapa Indiana Jolie? ada nggak demen. Gue suka satu cewek, Indiana Jolie, gue dong. Iya,
lu mah es krim Jolly kali. Jolly, Jolly, Jolly. Yang bisa dipatahin. Ingat ya, itu pada tahu Iya gak kan? sih jajanan itu? Iya benar-benar. Ada tuh Kalau nggak ada punya yang duit, nggak punya duit belinya patungan. Patahin potongan bagi dua. atau di refill masukin ke freezer Air di putih. sirup air putih kayak gitu. Ya ampun, masa kanak-kanak kita asik emang. Eh, Siapa sih ada itu satu, juga? kalau artis cewek gue ada satu yang gue suka tuh si ini, yang main La La Land itu siapa ya? Em, Gue siapa tapi sih? kuno-kuno sih, yang apa sih? Ah, lupa aku juga. Yang main La La Land siapa ya namanya? Kok gue jadi lupa, padahal gue suka sama dia. Nah itu salah satunya, La La Land. Ayo, ayo. eh aku suka yaitu siapa sih? Emma Stone. Emma Stone gue suka banget. Emma Stone. Mhm. Jadi tuh dia dulu kenapa namanya Emma Stone? Karena dia dulu dari batu. Itu yang apa Charlie Angels juga lucu loh. Bagus-bagus. Siapa? Charlie Oh Angels. itu ini ya si Lupa, ya lupa. tapi yang dulu ya, yang Iya, iya. Charles Angels yang dulu, yang Iya zamannya dulu. si Mm. Lucy Liu, terus sama si Terus Cameron Cameron, Diaz, nah Cameron Diaz tuh, ya Cameron Diaz tuh senang saya. sama Senang satu banget lagi si itu. Ya ya ya, ya gue tahu tuh. Ya itu kan? oke sih ya. Mm-mm. Nah Seru itu Cameron Diaz. a- artis-artis yang menurut gue tuh gue suka. Terus kalau misalnya ngefans banget sama Hmm. sutradara namanya, gue suka sama sutradara namanya Quentin Tarantino. Hmm. Jadi, Oke. Quentin Tarantino tuh film-filmnya hampir semua gue suka gitu loh. Filmnya tuh Apa aja tuh? unik, lucu. Mm-mm. Hah? Yang Filmnya paling tuh semuanya bagus ada. kena. Mm-mm. Hah? Yang palingan kena Eh, atau semuanya rata-rata seneng ya? Karena seneng kan jadi semuanya suka ya. ada Nggak suka film sama dia sekali. namanya judulnya Pulp Fiction. Aha. Itu yang main Samuel L. Jackson, terus ya Bruce Willis yang mainnya juga, Hmm. terus ada banyak, terus ada lagi filmnya dia Kill Bill, Mhm. Kill Bill 1, Kill Bill 2, terus dia bikin lagi Django, Mhm. DJANGO, Django, yang main Leonardo DiCaprio, Hmm. terus dia bikin lagi eh sama Brad Pitt juga. Banyak sih film-filmnya sih Quentin. Itu lu kalau Bener. nonton film-film dia lucunya unik, filmnya Mhm. unik, lucu, klasik. Komplitin. Udah gitu dia selalu muncul jadi pemeran yang Oh, oke. selewat doang gitu, cuman ngomong sedikit terus udah. Si Oh, dia Quentinnya itu pasti selalu incas di ada di film. filmnya ya. Dia jadi misalnya jadi pelayan nganter ini, nggak ngomong, kadang-kadang nggak ngomong, kadang-kadang ngomong gitu loh di film-filmnya. Si Quentin itu lucu-lucu. Jadi Iya. eh asik sih film-filmnya. Tak gue bacain ya, film-film banyak kok. Ayo, ayo bacain Rey. Nanti sebelum kita invite yang dengerin buat cerita juga tuh film favorit mereka apa. Gak apa-apa ya. Pulp Mereka Fiction, cerita misalnya film-film yang boleh baru boleh. yang lagi seneng, yang disenengin gak apa-apa tuh, Gus ya. Karena Eh, emang kalau boleh. bisa sih cerita-cerita utuh ya. Artinya begini, cerita kenapa suka Hmm, film itu, kayak gitu kan. iya Yang si Rey iya bilang, iya. kenapa sih beberapa artis yang disukain. Keanu Reeves Hmm, by the way suka gak sih Rey? Seru juga loh dia kemain. suka suka suka, cuma Kan? eh ya suka aja gitu loh, nggak fans. Yang ngefans, oke. Suka nonton film dia dari film Speed, Matrix, sampai yang Mm-mm. terakhir dia kan main John Wick 1, 2, 3, apa ya? Mm-mm. Sampai Mm-mm. berapa sih? Suka. Gue juga suka film-film model kayak gitu tuh. Nah, Mhm. nih, nih film-filmnya Quentin tuh Pulp Fiction, Aha. Inglourious Bastard, Mhm. Kill Bill, Django Unchained, Once Upon a Time Oh, in oke. Hollywood, Mhm. terus ada The Hateful Eight, From Dusk Till Dawn. Wah, banyak sih filmnya dia, unik-unik. Yang Oke. Inglourious Bastard tuh keren banget sih. Bagus. Nah, Hmm. sekarang kan lu setiap nonton nonton selalu punya tema-tema yang lu suka kan. Misalnya gue suka Mhm. drama yang menyentuh kehidupan, Mhm. atau
film-film yang menceritakan perjuangan seorang untuk masa depannya. Kan ada tema-tema Hmm. kayak gitu kan? Ya, Atau film-film tentang keluarga, atau film-film kayak tentang drama sport, maksudnya. misalnya ya Drama. drama atau Hmm. drama kan Drama macam-macam juga. Drama macam-macam cinta ada kan. Mm-mm. ya ada juga yang orang yang tadinya lemah ikutan klub olahraga disepelein karena dia Karate Kid berjuang, dia berhasil. Oh, Karate Kid. itu Dulunya seru juga diremehin sih. ya. Iya 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 benar. Iya, Diremehin asik terus gue dia suka jadi juga tuh. jago. Sama sama Orang angseng. yang Mm-mm. orang yang berjuang gitu dalam perjuangannya sampai dia tuh berhasil terus dia di film terus banyak kan film-film tentang olahraga ya misalnya Mhm. tim tim olahraga yang diremehin yang Ya. tim tim kampung lah lawan tim Mhm. besar Mhm. pertamanya kalah tapi mereka berjuang 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 akhirnya bisa ngalahin tim yang besar gitu gue suka juga Mhm. kayak gitu-gitu tuh Iya tapi ya. yang gue paling paling demen tema-tema film itu tentang apa coba Apaan? tentang perang dunia perang-perangan deh nggak tahu kenapa gue Serius. suka banget sama Oke. tema yang namanya World War World War II ya Perang Dunia Mhm. Kedua itu gue demen Oke. banget Hmm. jadi Kenapa tuh? nggak tahu kenapa kayaknya tuh Suka visionnya, eh suka apa sih? Strateginya gue kayak gitu apa? Atau apa? gue gue nggak suka nggak tahu demen aja sama eh kostum perang mereka gue Oke. suka aja sama perjuangan baik dari pihak Amerika pihak Jerman kan itu kan perang dunia kedua kan antara sekutu lawan Jerman kan ceritanya kan. Mhm. Mhm. Ya, gue seneng dari kedua sisinya gitu loh. Kisah Mhm. dari perang dari Jermannya, kisah perjuangan dari sekutunya. Gue juga Mhm. seneng kisah perjuangan dari Jepangnya. Waktu itu kan Jepang ikut juga kan. Jadi Mhm. semua tentang perang dunia kedua tuh gue demen gitu. Pokoknya Oh. film tentang perang gitu loh. Soalnya Mhm. dalam film perang itu ternyata bukan cuma sekedar dar der dor, Mhm. bunuh ini bunuh itu. Jadi banyak sisi-sisi kemanusiaan di dalamnya, di mana Oh, ya. mereka kehilangan seseorang, di Mhm. mana waktu zaman ya orang Yahudi ditangkap-tangkepin sama orang Jerman karena dia Yahudi dimasukin ke kamp konsentrasi, di mana Mhm. mereka berjuang dalam kamp konsentrasi untuk hidup perjuangan-perjuangan di dalam situ itu tuh gila loh maksudnya jadi kisah perang itu di dalam itu ada drama kehidupannya gitu loh gue suka gitu loh Mhm. masa-masa itu gitu di mana masa-masa itu kan semuanya serba terbatas gitu loh Ya. eh apa ya dan berbahaya lingkupnya berbahaya gitu Iya, zaman betul. sekarang misalnya perang lu nggak terlalu berbahaya tapi zaman itu tuh lu bener-bener berbahaya dan Mhm. hidup lu tuh tipis banget sama kematian gitu Ya, dekat jadi banget. orang tuh deket banget. Jadi bener-bener orang itu menghargai kehidupan gitu loh. Bersyukur kalau selamat dari perang. Bersyukur Terus dia bisa hati-hati buat lolos. gerak juga kan ya. Nggak yang ngasal Oh gitu iya, kan. semuanya penuh perhitungan gitu loh. Ya. Jadi badan di situ gue lihat banyak pengorbanan gitu loh. Seorang bapak ah, menjaga anaknya supaya anaknya nggak ditangkap pasukan Jerman, bapaknya menyerahkan diri. Kan gila loh. Maksudnya itu pengorbanan-pengorbanan yang real yang Ya. terjadi di saat perang dunia itu. Gue ngelihat dan sih. Terus gue juga ngeliat kayak misalnya kekuatan sebuah negara gitu ya, perjuangan sebuah negara untuk bertahan hidup saat itu. Misalnya gue lihat Inggris gitu, yang sering digempur Jerman. Hmm. Gimana seorang namanya Winston Churchill, perdana menterinya itu begitu hebat gitu, memukau, membuat apa ya? Walaupun Inggris nggak punya apa-apa dan pasti kalah kalau misalnya diserang Jerman, tapi dia Hmm. pakai semangat ini patriotiknya itu loh bisa Hmm. membangkitkan bangsa bangsa apa bangsa Inggris untuk tetap berjuang gitu loh. Itu gua suka ngelihat dari sisi-sisi itunya gitu loh. Oke, jadi kayak banyak banget pesan moral inside the Iya, movie ya. Di dalamnya tuh banyak banget kita mau mau capturing apa ya dari mana gitu tuh kayaknya banyak gitu ya. Re. iya. Setuju Salah sih. satu film yang gua kagum itu judulnya Schindler List. Schindler List. Oke. Eh, dia yang buat itu Steven Spielberg Mhm. Oh, Steven. sutradaranya. Mhm. Pernah nonton nggak Schindler List? Nggak pernah ya?
Lupa saya seringnya nontonnya yang itu sih apa Camerling itu loh. Lupa nama itunya Hmm. Camerling kayaknya apa sih? Jadi, Kayak Gedung Putih Ancur yang gitu-gitu tuh. oh Nonton iya nggak? iya Itu iya. saya nonton seneng banget. Bagaimana dia tuh kayak proteksi the leader mereka, dia dia memproteksi pemimpinnya sedemikian rupa, sementara dia sendiri sebenarnya sudah dibuang. Itu dia Hmm. dibuang sudah nggak kepake lagi, tapi dia tetap ternyata dicari karena emang integritasnya dia, loyalitasnya dia tuh sudah kayak teruji. Itu tuh keren banget sih. Hmm. Terus apa Hmm. namanya, ternyata kemudian berhasil sampai Iya. sedemikian kali deh kayaknya dia memerankan itu. Lupa namanya Camerling siapa itu. Terus saya Hmm. ingat perannya dia di situ namanya. Ah Iya lupa iya deh. iya. Tapi nama Nah, siapa ya? Lupa gue. nah, gue mau Terus cerita terus, lanjut. Schindler List. Cerita Schindler deh, List cerita. itu, Mm, jadi itu nama nama orang, namanya Schindler. mm, Nah, Schindler kenapa jadi Schindler List? Karena dia tuh bikin mm, list list nama. Oh, jadi si Schindler ini mm, ceritanya dia adalah pengusaha Jerman mm, yang menyuplai peralatan-peralatan perang buat Jerman. Jadi dia bikin pistol, dia bikin alat kontainer gitu. Jadi dia punya mm, pabrik, pabriknya itu bikin peralatan perang buat si Jerman. Nah, si mm, Schindler ini di hati kecilnya dia tuh iba ngelihat orang-orang Yahudi yang dikumpulin sama si Jerman ini gitu loh, yang mau mm, dibunuh-bunuhin. Terus dia tuh mm, manfaatin lobbynya supaya orang-orang Yahudi ini jangan dibunuh deh. Terus mereka suruh kerja aja di tempat gua, gitu. mm, Jadi dia tuh nampungin ribuan orang-orang Yahudi supaya nggak dibunuh, mereka kerja di pabriknya. mm, Jadi eh di ending di ending cerita itu dia disebut jadi pahlawan karena menyelamatkan ribuan orang Yahudi yang tadinya mau dihukum kamar gas, mau dibunuh massal sama si Hitler. Jadi mm, makanya namanya dia bikin Schindler List. Jadi si Schindler tuh bikin catatan siapa aja orang Yahudi yang kerja di dia, dan yang kerja di dia semuanya selamat. oke. Iya, sampai akhirnya tuh di ending cerita tuh orang-orang yang selamat itu di interview, mereka datang menyebut si Schindler ini pahlawan kita. Karena si Schindler lah yang menyelamatkan kita, kita bisa hidup sampai Mm, sekarang gitu. Ini true story. Di mm, ending cerita itu semua orang-orang yang selamat itu tuh udah pada tua-tua, mereka datengin kuburannya si Schindler, ngasih kayak bunga ucapan gitu. Jadi keren banget sih. Jadi kan mm, orang Yahudi dulu kan bener-bener mau dihabisin sama Hitler kan, mau ya. dimasukin kamar gas kan. Mm, Nah mm, ini karena si Schindler inilah yang menyelamatkan supaya orang-orang itu tuh sebisa mungkin dia selamatin gitu, sebanyak mungkin. mm, Dia mm, bikin alasan, dia bikin alasan kita butuh pekerja banyak, kita butuh pekerja banyak. Padahal yang dikerjain nggak banyak, tapi dia bikin, dia bohongin orang-orang pasukan mm, Jerman supaya, ayo gua kurang orang. Jadi dia di pabriknya itu banyak orang Yahudi pada sembunyi gitu. mm, Jadi di dalam, wah itu film abis. Nah, gue seneng nonton mm. film. Misalnya ada film-film yang nyenengin jiwa aja gitu loh. Nonton, wah Ya, seru ya. ya Bubar cuman dari gitu doang. bioskop, Mm, udah aja cuman, oh seru nggak ya, kena seru, gitu seru. ya. Mm, Nah, gue seneng tuh nonton bioskop, nonton film. Begitu keluar dari bioskop, udahnya agak merenung gitu loh. Mencerna tadi, mm, kok bisa gini ya. Kok, kok ada yang di hati tuh nempel gitu loh. ya, Story-nya tuh kuat banget gitu loh. Sampai gue nah itu. berpikir kalau misalnya dia melakukan ini, mesti dia selamat. Kalau dia melakukan ini, mestinya gini. Jadi bikin cerita sendiri gitu loh. Mm, Itu gue mm, seneng mm. film yang gaungnya tuh lama. Iya, Kalau iya. Mm, film mm, mm. yang gaungnya cuma di dalam bioskop aja, gaungnya cuman seru di dalam bioskop aja, ya udah seneng aja. Keluar Iya ya sih. biasa aja gitu. Tapi kalau film-film kayak gitu tuh keluar dari bioskop tuh gue sampai kayak ya suka Ingat terus ngebahas ya. sama bini gue, suka dibahas. Kalau jadi bikin membahas gitu loh, Mm, mm, mm. berargumen sama oh gini ya ceritanya, kenapa gini ya. Jadi itu gue seneng tuh. Jadi kita saling bahas, Buat mesti discuss gini gitu gini ya. gini ya. Mm, mm, mm. Discuss discuss. Jadi karena begitu mengenanya di hati gitu. Hmm, Gitu. itu tuh. Nah, ada satu lagi.
Apa tuh? No, lu nonton nonton film Oppenheimer gak? Aku tuh jarang banget sih. Nah, itu juga membekas di hati tuh film itu. Itu tahun Keren berapa banget ya, sih. Ray? Lama banget. Film Oppenheimer. lama. Oppenheimer barusan lo tahun lalu Barusan kok ya. nggak salah. Oke. Itu kisah kisah tentang orang yang bikin bom atom yang dijatuhin di Hiroshima Nagasaki. Mhm, Dia tuh kayak ilmuwannya yang nyiptain bom atom itu, tapi mhm, dia menyesal membuat bom itu gitu. Dia tuh mhm. nggak menyangka kalau bom itu tuh bakal dipakai buat ngancurin Jepang. Jadi dia nyiptain tapi dia yang menyesali kenapa dipakai buat hal kayak gitu gitu. Oke. Nah, Ya, ya, jadi ya. dalam jadi dia tuh ada perang batin gitu loh. Hmm. Perang batin saat nyiptain berhasil dipakai untuk menghancurkan dua kota di Jepang itu. Jadi dia tuh bagus. Ada satu lagi film kartun yang menurut gua bagus, nah, judulnya Wall-E. Nonton nggak Wall-E? Udah masih sebel deh. Kayaknya saya belum nonton semua tuh. Lu mesti nonton Wall-E. Apa Karena ya, kenapa coba? film itu relate loh sama saat ini. Sin. Yang dubbing Hah? ada juga dijelasin siapa dubbernya. Nggak ada, cuman Doberman kayaknya. Nggak, gue lupa siapa Doberman terkenal juga oh. sih. Mm-mm, Jadi mm-mm, film itu ceritanya bumi ini di tahun sekian di depan itu mm-mm, mm-mm. habis habis. Oh, Jadi di kayak film bumi ini visioner gitu ya. nggak ada pohon. Oke. Mm-mm. Terus semua manusia itu tinggalnya di satu pesawat canggih. Oke. Pesawatnya besar, canggih. Dia di atas bumi, terbang melayang-layang gitu. Jadi nggak di bumi, karena di bumi ini udah nggak ada oksigen, udah Hmm. nggak udaranya tuh nggak ada pohon, jadi dia nggak bisa menghasilkan oksigen. Hmm. Jadi Hmm. dia di dalam spaceship yang besar gitu, dan semua orang di sana pakai teknologi canggih kayak handphone gitu. Dan Oke. semua orang duduk di kursi, depannya layar, eh depannya layar besar. Jadi dia tuh kayak kayak kita saat ini. Mhm. Semua orang udah terpaku dengan layar, Kayak dan mereka semua tuh orang individualis gitu kan, hidupnya tuh kayak sendiri, jadi nggak cuman hidupnya seporsi doang, hidup, hi- hidupnya sama-sama sama orang, tapi semua orang bareng-bareng, itu duduk pakai kan. kursi. Mm-mm, mm-mm. Kursinya itu bisa gerak kemana-mana kayak kursi roda gitu loh. Oke. Depannya layar, Mm-mm. kemana-mana pakai kursi itu. Karena apa? Karena manusia di saat itu udah nggak bisa jalan karena saking kegendutan, nggak pernah Oh, gerak, nah ini nih visioner nggak tau pernah gak sih nanti ke depan yang terjadi bisa visioner. lebih lebih gawat dari itu loh, Re. Iya, Tau gak sih teknologi karena gitu. Mm-mm. iya, karena semua udah dipenuhi di layar itu. Lu butuh ini, tinggal pencet nih. Butuh ini tinggal pencet, butuh ini tinggal klik, datang sendiri alatnya. Jadi ada canggih, lu butuh makan apa hari ini, Ted? Nanti ada robot nganter makanan, Nyet. Lu mau berenang hari ini, mau lihat matahari, lu tinggal pencet, Ted. Di layar itu langsung kayak layarnya canggih gitu loh. Langsung serasa lu di dalam pantai gitu loh. Oh, nggak Jadi tiga ngapa-ngapain, dimensi. Nggak ngapa-ngapain. cuma di Jadi situ semua doang. orang di situ doang. Jadi dia dia bisa gerak-gerak. Misalnya dia mau ke Hmm. kamarnya, ke rumahnya, cuman pakai alat itu. Jadi canggih-canggih banget, tapi akhirnya manusia tuh Bahaya banget sih. mengandalkan nggak mengandalkan gerakan tubuh lagi. Jadi Hmm. nggak bisa gerak karena gendut, kakinya kecil-kecil. Jadi ceritanya tuh manusia ke depan itu tuh yang dipakai otaknya doang, Mhm. kepalanya membesar, badannya Tuh. menggemuk, kakinya mengecil karena jarang dipakai. Itu cuma Heeh. makan dong. Kalau Tapi iya diliatin kalau maka mandi sih deh. Mandi nggak mereka? nggak tahu mandi. Nggak ada Mungkin mandinya aktivitas di tuh. situ kali. Jadi alat itu canggih. Kalau lu Oh, sakit tinggal oke. pencet, pencet. Tinggal pencet kali Misalnya ya. Heeh. lu bisa sakit, tinggal pencet nanti ada alat nge-scan. Oh, Nyet, lu sakit nah. apa? Keluar obatnya. Jadi keluar obatnya. Oke. Jadi udah canggih gitu loh. Ceritanya udah Tapi canggih banget. harusnya Jadi dia lu mereka mereka nggak gendut loh harusnya loh. Karena mereka ngerasa kayaknya kan sesek tuh badannya. Harusnya ada yang itu obat dietnya juga loh harusnya harusnya. di Aku di nggak saat nonton. itu mereka, kalau gue lihat mereka udah nggak terlalu tertarik sama manusia lain. Nah, Mereka udah terpaku dengan layar. Di. Jadi tuh. semuanya tuh canggih. Jadi Ya, ya. misalnya lu lagi pengen apa? Gue lagi pengen menikmati pegunungan. Lu tinggal pencet nanti layarnya keluar kayak lu kayak serasa di dalam tiga dimensi gitu. Hmm. Ngerasa ada angin, ngerasa di Ya, pegunungan. Jadi lu benar. udah cukup
lu pengen makan ini tinggal pencet net, nanti canggih gitu. Jadi nanti ada dapurnya bisa buat net keluar ayam, misal lu pengen makan ayam. Lu pengen apa? Semuanya udah canggih. Lu mau pengetahuan apa? Lu tinggal pencet. Lu pinter langsung. Oh. Jadi canggih. Tapi nggak ada pohon satupun. Nah, Hmm. misinya si Wall-E itu di Mm-mm. bumi adalah mencari pohon. Jadi ceritanya Oh. tuh pohon tuh benda yang paling berharga gitu. Nah, Nah, finally suatu mereka hari ketemu nggak? Ketemu nggak? suatu hari Mm-mm. si Wall-E nemuin satu bibit kecil Mm-mm. tumbuhan baru tumbuh tunasnya doang. Mhm. Terus si Wall-E nemuin itu, terus dia kontak ke Starship-nya, terus Starship-nya langsung turunin alat. Jadi rencananya tuh kalau misalnya bumi bisa ditanamin lagi, pesawat itu akan mendarat kembali turun ke bumi Oh, gitu loh. got it. Jadi Ya. tunas akhirnya tunas itu ketemu gitu loh. Hmm. Dan Misinya nah misinya sudah tuntas ya. jadi intinya story-nya itu menyelamatkan si tunas kecil ini supaya bisa dibawa ke Starship itu dan bisa dikembangbiakin terus mau ditanamin lagi ke bumi gitu. Jadi bumi Oke. itu nggak punya pohon, nggak punya air ceritanya, Di. Mm-mm. Nah, Karena mungkin akhirnya pohonnya ketemu. rusak. Misinya Ketemu. tuntas, ketemu berarti. Oke. Akhirnya dalam film itu uh, kita udah ketemu pohon, pohon ini nanti 10 tahun lagi kita bisa mendarat gitu loh. Udah story-nya sampai situ. Oke. Ya Tapi itu lo dia. mesti nonton di karena menurut gua udah nonton itu ya langsung gue mikir, iya ya manusia nih Iya saking benar. tergantungnya dengan layar layar, lu semuanya Mm-mm. ada, lu nggak butuh anak lu nggak butuh ini, lu nggak butuh apa, gue udah terpenuhi dengan satu komputer canggih. Mhm. Komputernya Mhm. sangat canggih, sangat canggih, teknologi yang canggih, lu butuh apa ada. Lu semuanya udah ada di layar, lu nggak butuh manusia lain lah untuk bersosialisasi. Sosialisasi. Ya mereka bersosialisasi, cuman dia gitu. Ngobrol bentar, mana ya? Lagi. Bareng-bareng ya kita ke sini. Semuanya pakai alat itu perginya. Jadi kayak mobil gitu, mobil kecil tapi ada layarnya Iya, 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 iya. Ini benar nih, di dalam kayak itu Starship. bikin juga, Mm-mm. yang bikin tuh entah keprihatinannya untuk situasi Ya, sekarang ini, kemudian mereka jadi visioner untuk mikirin ke depan bisa jadi loh, ya kan? ya. Nih ada yang Jadi, pesan teks hmm, nih, boleh, boleh, Daud, boleh. Daud, Daud, Daud. Daud, Ini halo nih, David. Dave, David kan bahasa Inggris. David, Dave, David. Kalau Dave, Jawanya Daud, Dave, Dave, ya. David, Dia bilang lah, David. kalau aku suka sama aktornya tuh Donnie Yen. Terus apalagi di film John Wick Chapter 4. Nah, genre yang aku suka itu horor komedi. Hmm, Lucu tapi kalau nonton rame-rame jadi seru katanya. Aku bilang, ya. cerita dong, cerita kenapa suka. Dengerin kalian aja udah bisa bayangin film itu katanya. Film yang mana tuh ya? Hmm, Saya cerita macam-macam tadi. Ah, Daud juga pernah cerita, lihat tuh film yang tadi. Apa, Re? hmm, Mission itu. apa Wall-E? Wall-E. Wall-E udah nonton juga. Wih, Daud ternyata suka film juga. Nih, terus eh bagus, bagus. Bagus bilang aku suka suka nonton Inside Out karena di situ ngajarin kita gimana bisa mindfulness dan bisa berdamai dengan diri sendiri terutama untuk menjalani kehidupan. Inside Out. Hmm, Ini emang sih Inside kalau Out, Inside Out film juga tuh, Inside Out atau film kartun ya, kalau nggak salah ya. kartun. Nih Jesse juga sama tuh Inside Out. Dia bilang kayak deep meaning dari Inside Out. Ya, Inside Out tuh. ya, Kita nggak ya bisa itu film kartun. maksain diri buat terus menerus benar ya. Mengkondisikan sebagai orang orang yang selalu bahagia, riang Ya, gembira katanya. hmm, Like nothing hmm, happen. Nggak ada kekurangan sekalipun katanya. Kita kadang juga nggak bisa nerima kenyataan kalau di dunia ini juga ada rasa sedih, khawatir, marah, ya, malu, hmm, bosen, kecewa katanya hmm, gitu. Terus ya, kehilangan, ya, melakukan kesalahan fatal. Benar sih kalau itu memang kita kayak setiap rasa itu harus diekspresikan dan dirayakan, ya kan? Terus hmm, kadang hati hmm, hmm, kita bilang aku bisa melakukan yang terbaik meskipun harus mengecewakan orang lain. Terus hmm, ngelupain orang lain, ninggalin orang lain yang bikin kita nggak upgrade katanya.
Nah, setelah Iya, dilakukan banyak banget penderitaan ternyata kata gitu. iya, Perlakuan, iya. perkataan yang sebenarnya itu bukan kita banget tapi it's happen loh katanya. Terus kita ngerasa Hmm, bersalah. Bener ya? Bener ya? Nah, hmm, ternyata emang hmm, benar. Selama ini kita sedang mencari jati diri kita yang sebenarnya. Nah, sebenarnya jati diri kita tuh menentukan apa yang kita perbuat ke orang, bukan dari apa yang orang perbuat ke kita. Benar sih, benar-benar. Karena kadang kita suka marah kan orang memperlakukan kita kayak gini atau orang ngomong kayak gini. hmm, Padahal kita bisa mikir ya, Re, orang kayak gitu ngomong itu kan menunjukkan siapa dia gitu kan, bukan tentang hmm, kita. Tapi kita buru-buru marah biasanya benar sih. Benar nggak sih? hmm. Oh kalau tuh. Betul. Sedang kalau Daud tuh listen terus tuh, listen ke kita, dengerin kita terus. Thank you Daud Terima ya. kasih, Mas Daud. Daud apa tuh? Inside Out Tapi ada, itu animasi ya itu katanya. iya Mm-mm. film kartun. Bagus itu. Bagus ya. Oke. Ada satu dua kalau nggak salah ya. Macem-macem emos. Ada satu dua benar. Yang Hmm. ditonton Jaslyn sama si Bagus kayaknya yang dua ya. Hmm. Karena kemana? Kalau Indi, ada nggak Hmm, film yang udah nonton terus nonton lagi, nonton lagi. Maksudnya diputer hmm. tuh kayaknya masih seru-seru Ya, aja gitu, masih ya seneng benar. gitu. Semua film rata-rata nonton ulang tuh saya ya nggak bosan sih, bener-bener nggak bosan ya itu. Kayak yang apa White House Down Kata, itu yang turun itu juga hmm, senang. Terus apalagi hmm, yang pasti emang tentang perjuangan, tentang ya hmm, drama-drama kayak gitulah ya. Itu kan juga tuh drama ya. apa? Heeh. Dia kan sebenarnya dia kan disuruh cuti itu kalau yang White House Down itu ya. Dia White disuruh House cuti. Down ya. Heeh. Dia kan disuruh cuti, terus dia nggak boleh lagi ikutan misi yang sekarang ini penyelamatan itu kata gitu kan. Hmm, Terus dia nganterin anaknya yang kepingin minta tanda tangan Mr. Presiden. Nah, dia ya, cuma nganterin doang, tapi nggak boleh, nggak dibolehin. Tapi terus eh, ngotot terus dapatlah anaknya tanda tangan seneng. Terus tapi finally dia dipanggil lagi untuk misi itu karena emang cuman dia sih yang bisa gitu ya, untuk ini. nyelamatin, Keren sih. nyelamatin, Beberapa kali nyelamatin nonton, presiden ya. mm-mm. Hmm, Beberapa kali ya, nonton ya. pemerannya sama. Saya lupa kayaknya Mike Benning atau di filmnya dia namanya, tapi lupa pemeran Ya, namanya. Kayaknya gitu deh. Saya tuh karena kayak saking senangnya dia berperan di situ jadi kelupaan nama aslinya. Itu. ya. Tom Cruise, Ray suka nggak? Tom Cruise Suka, sih dia suka, ya, suka, itu juga bagus ya. Itu tuh cool semua sih. suka. Itu Brad Pitt, terus filmnya bagus-bagus. Ya, itu kalau ada satu yang gue suka dari Samuel Samuel L. Jackson, ada satu, oh dia orang kulit hitam ya. Mm-mm. Dia tuh dia tuh meranin apa aja bisa gitu loh. Dan sangat bagus gitu loh. Luwes. Udah gitu Mhm. dia orangnya juga apa ya? Kocak, pinter. Maksudnya dia bisa meranin karakternya bagus banget gitu. Cocok sama dia gitu. Di Iya, film-filmnya iya. dia ya, yang di Mm-mm. film-film dia peranin. Eh, kadang-kadang ada filmnya bagus tapi aktornya nggak pas meraninnya gitu. Kayaknya Iya. kurang serak juga ya. Kurang Mhm. cocok gitu loh. Sayang gitu loh, sayang. Kalau si Samuel ini tuh selalu pas gitu. Gue makanya Dapat ngeliat ya, kalau dapat. ada film namanya dia, gue pasti tonton gitu. Gue yakin soalnya filmnya bagus, pasti bagus. Jadi kadang-kadang kita lihat ada film-film aktor yang dulu bagus tapi banyak film yang nggak bagus juga kayak misalnya Nicolas Cage. Mhm. Eh, dia filmnya bagus-bagus, tapi ada juga film-film yang dia peranin sama dia tuh biasa gitu. Bahkan dapat Mhm. ratingnya jelek gitu loh. Nah, Oke. jadi nah kalau si Samuel ini rata-rata yang filmnya gue lihat bagus-bagus terus gitu loh, Hmm. keren-keren. Jadi Yes, yes. ya kadang-kadang gitu kan, ada artis yang di beberapa film bagus, di beberapa film biasa aja. Nah, jadinya Yes. ada beberapa kayak gitu. Kalau si Samuel bagus terus. Gitu. Eh, Nonton ini gak lo? Film-film apa? apa ya namanya? Ada satu film zaman dulu sih, film lama Mhm. namanya Godfather. Hmm. Ya, tahu, Eh, tahu. jadi Godfather itu ada tiga ya, trilogi. Godfather Mhm. satu 2 3. Mhm. Jadi tentang mafia Italia kan. Mhm. Nah, Ya. gue seneng film-film mafia gitu. Tapi intinya tuh bukan karena apanya ya. Gue seneng karena ada orang yang
berani mempertahankan keutuhan keluarganya gitu, keselamatan keluarganya, banyak berkorban. Itu inti-intinya tuh kadang orang lu nonton dong film mafia sih keras-keras gitu, apa nggak bikin lu jadi ikut keras? Enggak, jadi bukan itunya. Gue sukanya tuh kadang-kadang dalam kekerasan Betul itu tuh. ternyata Kayak ada pesan sisi moralnya kan? Iya nggak sih? iya, Pasti ada iya, ya. iya. Jadi ada Sama. pesan-pesan tentang keberanian gitu, Mm-mm. loyalitas, Yes. keluarga number one itu Mm-mm. yang bisa kita tangkap gitu loh. Jadi Ya. nggak cuman film perang gitu, perang wah sadis segala macam. Enggak, jadi Ya, ya, di situ betul, banyak betul. Mm-mm. sisi-sisi gimana orang tuh menyelamatkan orang, orang tuh Ya, berkorban demi orang lain, demi mengutamakan orang sahabatnya. lain. Ya nggak sih? Bener Betul, kan? Orang betul. itu. Itu yang gue kagumi. Kan ada satu film perang yang true story yang dia adalah orang rohani. Mm-mm. Mm-mm. Dia tuh Tahu. anak ini, Lupa. Ya, 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 ingat, ingat. Ingat, lupa, lupa. dia Ingat tuh cuma perannya. Mm-mm. hmm, dia Yang itu perawat itu bukan sih? eh, dia Bukan ya? intinya bukan, dia pengen jadi tentara tapi dia Perawat nggak mau dia. pegang senjata. Bukan. Oh, got it. Bukan, Ya. bukan. Dia mau jadi tentara tapi dia nggak mau nembak orang. Dia nggak mau Ya. pegang senjata. Nah itu, iya benar. Kayaknya itu. Hmm, Jadi dia kan di timnya yang kayaknya mungkin kalau nggak di timnya medis, dia di tim medisnya. ya akhirnya dia ditaruh di medis kalau nggak salah ya. Ya, dia di tim medisnya. Hmm, Benar. Tapi terus jadi dia tuh, tetap di garda depannya loh, di depan nah terus itu berani. Mm-mm. Ah dia lupa namanya gua Ray, kan aku juga senang sih, senang sama itu. itu kan bagus banget tuh ya. Jadi Bagian itu. dia nyelamatin orang bukan dengan senjata loh. Ya. Dia nyelamatin orang dengan tangannya. Jadi dia kalau nggak salah itu kan true story ya. Itu Mm-mm. dia nyelamatin banyak banget orang-orang yang berguguran di medan perang. Ya. Dengan tangannya, dengan keberaniannya, dengan ketulusan hatinya, dengan tidak memikirkan dirinya ketembak. Mm. Padahal peluru berseliweran, dia nyelamatin orang. Ya, di Sampai spot-spot yang paling bahaya ya kan? iya, dia berani loh, berani. Dia nggak mikirin dirinya ketembak loh. Mm. Tujuannya dia nyelamatin orang. Itu true story. Nah, kayak gitu loh, bukan perangnya, tapi sisi-sisi itu yang membuat gua kagum. Gila, ternyata manusia tuh punya nurani gitu. Manusia tuh punya keberanian. Manusia tuh punya integritas. Manusia tuh kalau udah dalam satu momen itu bisa menjadi menjadi orang yang melebihi dari tubuhnya gitu loh. Udah orangnya Mm. kurus. Jadi Iya ya, itu yang kurus, gua betul. iya. Pemerannya siapa ya? Saya kok lupa, Re. Iya, iya, iya. Saya Iya. pernah bagiin tuh lama banget, tapi pernah bagiin juga di acara kayaknya mungkin movie juga Ya itu bacain. judulnya Hacksaw Ridge ya. Hacksaw Ridge. Mm-mm. Yes, Andrew Garfield yang main. Itu bagus banget tuh. benar. Itu ada soundtracknya. Pernah saya puterin juga. Hmm. Nah, Iya, salah pernah satu puterin. Ah. salah salah satu yang gue suka dari film adalah soundtrack. Soundtrack ya, ya kan pasti Iya, ngena soundtrack. Ya. ngena banget. Jadi kadang-kadang soundtrack itu membuat story di film itu tuh menjadi kena gitu ya. Misalnya Mm-mm. eh, tentang romantis gitu loh. Begitu Ya, ada momentum romantis, lagunya romantis banget. Gue yakin orang-orang lihat bisa jadi nangis gara-gara sentuhan itu. Lu ya. bisa keluarin Betul. air mata karena ada lagu yang menemani momen itu gitu loh. Mm-mm. Kita Gitu. dengerin Kayak lagunya jadi recall sama adegannya ya enggak sih? iya, iya, iya Kan? betul, betul. Jadi teringat lagu ini tuh membuat adegan itu jadi semakin spesial, istimewa gitu loh, ya kan? Betul sekali. Paling asik itu Iya, iya. memang soundtracknya. Gue Betul. kadang-kadang suka sama lagu itu bukan karena suka lagu itu, tapi gue gara-gara nonton film, lagu itu diputer, terus gue cari tahu soundtrack soundtracknya apa Sama. ya tadi ya. Ya Terus gue benar-benar. cari, gue suka lagu itu karena filmnya gitu. Jadi belum pernah denger, misalnya belum pernah denger, gue dapat lihat film itu, gue cari tahu lagunya apa ya. Tadi kok bagus banget ya, lagunya bagus banget. Gue cari, akhirnya ketemu, gue jadi suka lagu itu gitu. Jadi ya kadang-kadang kita Benar-benar. dapat lagu dari gitu ya, dengerin Ya, apa betul. gitu. Kayak film Indonesia lah sebut aja kalau Indonesia hafal aku. Film Indonesia Nah, tuh kayak nonton Cek Toko Sebelah punya Ernest Prakasa itu ya.
Itu tuh Iya, iya, beberapa iya. lagu kayak lagunya The Overtone, lagunya GAC, apa namanya? Hmm, Hmm, apa namanya? Itu beberapa lagu tuh jadi seneng karena inget itu adegan itu. Jadi apa tuh berjalan lupa deh. Aku intip ya. GAC. hmm. Pokoknya lagu-lagu Indonesia yang aku mesti ngintip Re. Iya, iya, iya. Aku lupa, The Apa? Overtone tuh Still Love You yang gitu-gitu, terus GAC Hmm, itu mana dia ya? Itu berlari tanpa kaki. Nah itu tuh kayak yang hmm. baru intronya, aduh kayak yang kena banget, Still Love You. Iya, Terus iya, lagi iya. film apa lagi? AADC. Ya, yang inget banget tuh itu diulang-ulang saya nggak bosan. Itu kan tentang persahabatan ya, tentang Hmm, persahabatan tapi tentang apa kekuatan juga ke apa namanya kegigihan papanya si si Rangga jadi yang kayak orang yang kayaknya tuh milih yang bener itu kan juga disisipin juga di situ meskipun tidak fokus pada kisah itu tapi pesannya banyak lah adik itu seru banget tentang persahabatan iya, betul, betul. tuh. Jadi, Mm-mm. iya, ada setelah ada apa dengan cinta ada kalau nggak salah ada film namanya Janji Joni deh. Ada Yang ma ya, ya. iya kan? Nih, Yang main heeh. sih itu juga Nicholas Saputra Kelas juga. Joni Nah, itu itu kayaknya lebih ke film apa sih? Film-film nasionalis juga ya? Dokumenter ya? Sama deh kayaknya Janji itu juga. Joni cita-cita juga. Ya. Oh iya Cita- ya bener-bener. Gi Jadi si lagi kalau Gi itu dokumenter ya. Hirogi ya. Hmm. Nah, si Janji Joni itu ada lagunya yang gue suka tuh waktu si Nicholas Saputranya ngejar-ngejar cewek apa gimana ada lagunya The Adams tuh. Itu bagus banget. Sampai akhirnya gue denger itu gue beli lagunya Menarik gara-gara sih kalau film kita itu. nontonnya. Benar-benar Gara-gara film itu gue sering banget beli soundtrack CD film karena gue suka nonton terus gue film. beli gitu. Beli CD-nya atau beli zaman dulu kasetnya. Jadi banyak gue kaset soundtrack gitu loh, soundtrack film ini, soundtrack film karena gue suka momentum di pokoknya momen itu berkesan aja. Betul. Kayak lagu-lagu Ya. kuno juga tuh Reza jadi ingat kayak lagunya Phil Collins gitu tuh juga ada film-film Hmm, itu terus lagu siapa ya, lah. Nah, itu banyak lah film lagu-lagu Phil Collins jadi ngomongin Phil Collins tahuan di usia ya. Ini bagus-bagus tau gak sih lagu-lagu kuno ya lagunya yang apa lagi? yang berapa tahun lalu ada film bagus juga yang menceritakan tentang grup band Queen, Freddie Hmm, Mercury. hmm. Ya, nah kan dibikin ulang tuh judul filmnya Bohemian Rhapsody. Oh Bohemian, ya. Heeh. Judul, Itu juga. judul film Bohemian Rhapsody itu gua sampai 3 kali nonton masih bisa berdiri dan tepuk tangan loh. Emang keren banget sih. Jadi di Beberapa di lagu bioskop tuh gue nonton film itu saking kagumnya tuh film itu satu bioskop tepuk tangan di itu hipno banget ya. iya Bisa dan menghipnotis gitu kan. Keren. menghidap tuh jadi gue tepuk tangan tuh orang-orang di ternyata tuh semua satu ruangan satu bioskop tepuk tangan karena saking apa ya saking bagus saking Bisa terbawa jadi tepuk terbawa tangannya ikutan lu loh, Re. Bisa jadi kan? enggak Orang tuh gue nular tepuk juga. tangan itu gue tepuk tangan orang-orang juga tepuk tangan Iya kan? jadi bukan nggak ada yang mulai semua tepuk Oh, tangan oke. karena Karena emang jadi ada. kan Hmm, hmm, ini belum nonton ya filmnya belum. jadi kan Tapi gue. itu menceritakan si Freddie Mercury kan perjuangannya dari Mhm, grup band yang main di kafe-kafe doang sampai bisa jadi grup band number mhm, one di dunia kan ya. gimana dia perjuangannya nggak dipercaya lah. Mhm, Rekornya nggak mau direkamin sama si produser karena dia nggak dianggap lagunya jelek lah jadi mhm, perjuangan-perjuangan itunya kan seru ya dari mulai biasa aja mulai terkenal terkenal biasanya kan kalau di film mulai dari biasa biasa terkenal 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 mhm. sombong iya Nah, kan sombong jatuh mulai mhm, kehancuran hidupnya hancur gitu kan nah kalau di film-film gitu kan biasanya udah mhm. berhasil Ya, dia jadi berubah berubah jadi sombong jadi sombong betul. apa tapi kalau si si Freddy bukan jadi sombong dia jadi kayak orientasinya berbeda gitu karena dia Hmm, jadi homoseksual terus dia hmm, mulai betul. sakit mulai
mulai kacau, mulai kayak kurang fokus gitu. Mhm. Nah, di ending film itu dia bikin konser terbesarnya Mhm. dan semua di ending konsernya itu kan megah banget di film tuh dibikin suasana tuh kesannya megah gitu loh. Semua orang teriak sampai kita yang nonton di bioskop ikut teriak gitu. Itu Iya, yang iya, bikin. sering. Itu yang membuat feel-feel yang Touchful ya. lu gak Mm. bisa, lu gak bisa nonton film bagus di laptop atau di komputer, Iya, nggak bisa. benar. Emang mesti di Lu layar kalau lebar ya. Mm-mm. lu mesti di layar lebar dengan Ambience-nya beda au juga kali ya, Re ya. Ya iya, nggak sih? iya, Soundnya itu betul. mempengaruhi ambience-nya Iya, gitu kan, penontonnya kayak gitu tuh iya, eh, pasti bikin kita tuh yang kalau nonton sendirian kan, misalnya kita nggak iya, berani ekspresif juga kan. Kalau di bioskop tuh aman-aman aja karena masing-masing datang itu dengan tujuan yang sama, ya kan? iya. Gitu. Ya itu yang gua suka dari film film itu tuh membuat semua penontonnya tuh bisa tepuk tangan itu lu tuh kayak auranya tuh di situ tuh kuat banget gitu loh. Mm-mm. Spirit film Benar. itu tuh kayak kayak turun gitu loh. Satu Mm-mm. lagi film Indonesia yang membuat gua salut itu tentang perjuangan kayak filmnya Soekarno. Nonton nggak? Oke, Di awal Soekarno. film, Hmm? di awal film diputerin lagu Indonesia Raya. Jadi Mhm. layarnya langsung merah putih gitu. Itu semua penonton otomatis berdiri nyanyi loh. Itu yang gua suka gitu loh di bioskop itu membuat gila, rasanya tuh kita tuh benar-benar menghargai bangsa ini. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh semua. Jadi begitu Betul. lagu itu keluar merah Mhm. putih layarnya itu tuh otomatis semua orang berdiri bersama-sama nyanyi dengan Keren ya, sikap artinya sempurna. mereka masih punya jiwa patriotis lah ya. Itu Iya dia, gak? itu dia. Gua kayak gitu-gitu tuh membuat gua tuh terharu gitu loh. Ya, benar. Bangga, lu berdiri nyanyi dan melihat semua orang kiri kanan lu semua berdiri. Keren Mm-mm, banget. ya itu. Jadi Asik banget. yang tadi saya bilang mereka datang dengan tujuan yang sama. Apapun yang diekspresikan di film itu kayak kita tuh harus Hmm. blending kan. Mau nggak mau, karena lu udah bayar Iya, juga, Bondik. iya kan? Hmm. Kalau nggak bonding Hmm. kan nggak lucu. Jadi emang asik sih. Jadi mereka sudah Asik. datang dengan bawa tiket itu dengan satu expect yang sama. Entahkah up and Hmm. down-nya expect tapi mereka tetap ngikut gitu kan. Itu yang menyenangkan Iya, iya. kalau di layar lebar tuh kayak gitu tuh. Jadi orang Iya, nonton film asik serunya banget. kayak gitu deh Gun Soli ya. Seperti itu. Kalau kita Iya, udah asik. datang dengan masuk untuk tidur jangan. Tapi ada Iya, sih beberapa film yang gue tidur, saya terutama pernah. film yang alurnya lambat banget. Alurnya lambat. Ini sampai gue bertanya, gue bisik sama orang gue, ini ceritanya mau kemana sih arahnya nih? Gue masih belum ngerti seperempat film tuh gue belum ngerti ini tuh. Kan kalau film kan kita di awal diceritain peran-peran si orang ini, peran orang ini, storynya. Ini gue sampai setengah, hampir hampir setengah tuh masih gak ngerti. Akhirnya gue tidur aja deh. Saya pernah Capek. itu. Nonton Waktu film itu, yang bikin capek. nah, saya pernah nonton karena takut kehabisan tiket Beauty and the Beast. Jadi kita nonton film sebelumnya nih, Kong. Mana habis Oh, makan pecel kan, teman saya udah ngotot beli aja ini sekalian. Wah yaudah aku temenin dia kan, temanku nih suka nonton banget. Udah saya sampai hmm, di dalam beneran saya tidur loh filmnya itu sebelumnya tuh karena nggak bener-bener gak asik ya. Ya ampun ini hmm. bosan gitu kan, film itu serupa kan rata-rata kalau yang film-film gitu kan. Film Ya, heritage ya, gitu ya. kan rata-rata kan sama. Nah waktu Beauty and the Beast baru wah seneng. Tapi ya, Oh, kalau mm-mm. nonton film horor di bioskop juga seru loh, di. Iya, gue Kenapa pernah tuh? nonton, Ya sih. jujur ya, jujur li, paling serem tuh film Indonesia kalau horor-hororan. Iya, bener, bener Lagi tuh gue banget. tuh nggak nonton film apa ya, judulnya Perjanjian sama Setan apa apa sih? Iya, itu tuh dan itu serem banget nih. Jadi ceritanya ibunya sakit. Kalau manggil anaknya dia karena nggak bisa gerak di ranjang, pakai kelenengan ini, kelendeng, 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 kelendeng. Jadi kalau ibunya kan di lantai dua, jadi kalau anak-anaknya kan beraktivitas di bawah lantai satu gitu. Mhm, Jadi kalau dengan kelenengan itu, artinya dia tuh mamanya manggil. Jadi dia mesti naik ke kamar mamanya, mhm, ya ma butuh apa, makan, mhm, apa ma mandi gitu loh. Jadi mamanya tuh nggak bisa ngomong, sakit hanya mhm, terbaringan. Suatu hari mamanya mati kan, tapi mhm. kelenengannya setiap malam bunyi gitu, kayak dia manggil. Waduh. Nah,
serunya apa? Gue tuh Apaan? sebelah kiri kanan gue nggak kenal, gue nonton sendirian kan, karena di rumah gue nggak ada yang mau nonton itu, pada takut, males gue nonton, jadi istri gue, anak gue nggak mau nonton, gue doang nonton. Enggak. Itu ya gue nggak kenal kiri kanan gue, bisa jadi akrab loh, sama-sama ketakutan. Pak, takut ya Pak, ya Pak. Kiri kanan gue, mbak-mbak gitu, kiri kanan gue tuh pada kayak jadi Nggak sama-sama pernah senasib gue. sepenanggungan ketakutan kiri. Jadinya seru gitu loh. Satu bioskop pada ketakutan. Jadi ya itu Udah nggak nikmatnya pernah. gitu loh. Mm-mm. Nikmatnya takut rame-rame gitu. Daripada lu nonton sendirian tapi lu takut sendirian kan males kan. Ini rame-rame jadi ya Iya betul. seenggaknya ada temen Itu dia lah gitu. sama-sama kan. Jadi kalau ger gitu kan, kalau takut jerit-jerit semua kayak gitu tuh emang kalau di layar lebar itu emang asiknya kayak gitu tuh Iya, Grisha. itu Jadi kayak membawa suasana juga celebrate. ya. Benar. Kayak Itu misalnya, kita misalnya benar-benar adegannya celebrate lucu, momen. ketawa semua satu bioskop Iya, gitu kan, itu asik ya. benar, Ya kan lucu. benar. Hmm. Yang pernah nonton itu apa ya? Sering sih beberapa film yang komedi sih rata-rata. Terus katanya sih Iya, itu juga pernah em, apa namanya? Agak lain tuh juga horor loh, tapi lucu iya, iya. Tapi lucu, iya, iya. itu. Cuman Nonton belum di... juga. Mm-mm. Udah. Hmm. Ih, waktunya udah lewat juga nih, Rey. Next kita cerita lagi ya. Ini beberapa teman ceritanya cuma dua doang tuh. Kayak Inside Out ya. Tapi by Hmm. the way, Iya. thank you. Daud nih, Inside Out. Hacksaw Ridge. Nah, ini namanya katanya. Hacksaw Ridge, ya. Betul, 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 Nah, iya. ini film yang kalian bahas yang perang katanya. Bener, Iya, bener, bener. Thank you. iya. Betul Bagus banget. banget ya. Tuh, bagus kan, Daud Daud? nonton kan? Nonton. Ini juga sempat nonton sih. Ya karena mau Hmm. cerita ini, nonton. Udah lama banget sih, udah Satu, lama banget saya bagiin. Apaan? satu lagi, eh, film setan, sebenarnya yang bikin takut tuh kalau musiknya. Musik. Musiknya yang bikin, ya kan? Jump Bener, scare-nya tuh kan efek-efek, sound effect itu sama dia. musik yang Bener emang bikin musik. takut. Ya, ya, Iya. bener. Jadi temen gue ngasih saran kalau lu takut lu ganti aja musiknya pakai musik lucu-lucu, hilang takutnya. Kayak Gue pernah lo cobain, iya, juga turun. jadi gak takut, jadi gak serem, jadi kayak film biasa aja gitu. Efek-efek Bener-bener gitu yang bikin takut, iya kan? setuju. Tapi emang bener kalau film itu yang peran pentingnya emang di itu soundtrack ya. Yang kayak Ya, efeknya segala macam itu yang mau buka pintu lah, yang apalah jreng gitu. Kaget sebel banget tapi jerit cuman geli habis itu. Padahal takut tapi ya. geli. Kenapa coba dilihat gitu kan. Oke. Tapi paling berkesan soundtrack film Pretty Woman. Nonton nggak dulu? Iya Julia nonton Robert. dong. Pretty Woman. Iya. Aduh, Itu bagus. itu soundtracknya keren-keren, Keren ya. Itu semuanya soundtracknya itu. keren-keren. Itu apa semua Eh, tuh lagu-lagunya juga keren waktu itu hits ya. Keren nggak sih? Di ya, radio kan salah hits banget satu, tuh. ya hits banget. Salah satu lagu yang paling gue suka yaitu judulnya Fallen. Yang nyanyi Nah, Lauren Wood namanya. aha, Momen Fallen. momen itu di mana si Julia Roberts naik pesawat di atas kota Iya. jadi city light dari kotanya tuh indah banget. Terus lagunya Fallen. Aduh, gue langsung jatuh cinta sama lagu itu. Iya, Ah, itu langsung Fallen beli itu CD-nya. sampai itu lagu itu tuh lama banget loh di Lama ranking. banget. Na na Ya, ya, ya. na na na. Bagus bagus Iya, pokoknya. bagus banget. Oke, itu deh. Kalau kita Oke. ngomongin musik nggak ada selesainya. Next kita bahas ya. Jadi Ray yang cerita saya juga kayak nggak. Emang gitu. Saya emang jarang nonton movie. Makanya Ray yang banyak cerita. Iya, Kemudian untuk apa mancing Anda semua masuk juga cerita tentang movie yang Anda suka. Itu kayaknya kita deh. bisa 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 bikin 2 sesi nih minggu depan. Jadi Iya kan minggu kita depan belum kita bahas bikin movie lagi ya. Banyak loh. Ray. story-story Terus nanti story-story koreksi. lucu di bioskop. Kan Yes, banyak benar. cerita-cerita lucu di bioskop kan. Betul, betul. Ya, oke. Baik. Thank you ya Oke. Gintoki buat listening sore hari ini. Saya Indi. Halo, saya Ray. Untuk Good News FM, bisa news for you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family.